Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang Tron TRX. Jadi pada saat market kripto sedang mengalami pendarahan, jadi Bitcoin mengalami koreksi pada hari ini, tetapi kita lihat untuk Tron TRX ini mengalami kenaikan sebesar 1,15%, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Tron TRX menempati peringkat ke-8 di CoinMarketCap dan diperdagangkan hari ini di angka 0,3214 US dollar per satu token Tron TRX, teman-teman. Nah, kita akan update beberapa informasi terbaru tentang Tron TRX. Jadi yang pertama adalah peran utama dalam ekosistem stablecoin global. Jadi kalau kita lihat di sini adalah kita lihat bahwa Tron TRX itu mendominasi transfer retail, teman-teman. Jadi menurut data dari Tron DAO, 65% transfer stablecoin retail global, di mana untuk transaksi yang angkanya kurang dari $1.000 itu terjadi di dalam jaringan blockchain Tron, dan ini menunjukkan adopsi massal untuk pembayaran sehari-hari, teman-teman. Kemudian untuk volume transaksi, jadi Tron ini menangani volume stablecoin itu lebih besar daripada Ethereum, meskipun pengguna sering membayar biaya 10 sampai dengan 100 kali lebih tinggi, teman-teman. Kemudian kalau berbicara tentang arus modal, jadi dalam 24 jam terakhir jaringan Tron mengalami inflow stablecoin senilai kurang lebih 1,1 miliar US dollar, dan ini meningkatkan posisinya sebagai infrastruktur likuiditas global, teman-teman. Ini adalah informasi dari Cointelegraph. Kemudian untuk berikutnya kita berbicara tentang inovasi teknologi dan ekosistem. Jadi Sunperp atau Sun Wukong ini adalah platform kontrak perpetual terdesentralisasi pertama berbahasa Tionghoa hari ini resmi diluncurkan, teman-teman. Jadi fitur utamanya adalah biaya transaksinya itu mendekati nol berkat arsitektur dari Tron. Kemudian adanya ADL atau Auto Deleveraging. Ini apa ya teman-teman bahasanya ini? ADL Auto Deleveraging, teman-teman. Jadi ini efektif selama volatilitas pasar. Jadi ini kelihatannya ada fitur di dalam kontrak perpetualnya di Sun Wukong ini yang kelihatannya untuk menekan resiko di market, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, ini kita lihat untuk peningkatan DeFi, jadi Justland DAO, protokol peminjaman Tron itu mencatatkan total value lock 7,82 miliar US dollar dengan 477.000 pengguna, teman-teman. Dan ini adalah menegaskan pertumbuhan utilitas on-chain di dalam jaringan blockchain Tron TRX, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah ekspansi dari Artificial Intelligence AI NFT, jadi upgrade dari AP NFT hari ini menjadi infrastruktur Artificial Intelligence inti dari blockchain Tron, jadi fokus pada pengembangan Artificial Intelligence Agent yang terintegrasi dengan Web3, teman-teman. Kemudian kita berbicara tentang sentimen komunitas dan berita, jadi dukungan dari pemimpin Justin Sun ini aktif mempromosikan Tron sebagai jaringan untuk ekonomi nyata melalui diskusi di Space, termasuk rencana integrasi dengan MetaMask untuk multi-chain support, teman-teman. Kemudian respon terhadap volatilitas, jadi pada saat terjadi koreksi pasar tanggal 10 Oktober kemarin, Tron disebut sebagai salah satu blockchain dengan ketahanan likuiditas terbaik
tanpa penurunan signifikan karena mekanisme risk control-nya, teman-teman. Kemudian berbicara tentang komparasi sektor, dalam return of investment sektor kripto, Tron ini menempati peringkat ketiga minggu lalu, mengungguli banyak sekali aset-aset besar, teman-teman. Kemudian untuk data kinerja jaringan, jadi untuk throughput-nya, Tron ini mencapai lebih dari 100 transaksi per second sejak Juli 2025 dengan biaya transaksi yang stabil berkat model berbasis sumber daya. Kemudian untuk penggunaan sumber daya, mekanisme bandwidth dan energi Tron itu memastikan bahwa transaksi tetap efisien bahkan pada saat mengalami beban tinggi, teman-teman. Jadi ini kontras sekali dengan lonjakan biaya yang ada dalam blockchain Ethereum. Kemudian untuk resiko dan tantangan, jadi yang pertama adalah ketergantungan pada stablecoin, jadi dominasi USDT itu beresiko jika regulator global seperti Basel Committee memperketat kebijakan stablecoin. Kemudian untuk kompetisi, jadi Solana ini memimpin nilai ekonomi on-chain pada kuartal ketiga. Jadi Solana memimpin 223 juta US dollar nilai ekonomi on-chain-nya, sementara Tron hanya 160 juta US dollar, teman-teman. Jadi menunjukkan persaingan yang sangat keras dan sangat ketat di lapisan infrastruktur di antara Solana dan Tron TRX. Jadi kesimpulannya, Tron ini memperkuat posisinya sebagai tulang punggung infrastruktur pembayaran global, didukung oleh adopsi stablecoin yang masif dan inovasi DeFi atau Artificial Intelligence. Meskipun demikian, tantangan regulasi dan persaingan dengan blockchain berkinerja tinggi seperti Solana itu perlu diwaspadai. Kemudian untuk rekomendasi dari Jojo Value, ini hold untuk jangka menengah dengan pemantauan ketat pada perkembangan regulasi global. Nah, kemudian kita akan cek secara teknikal, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan EMA13 dan EMA21 di time frame bulan, ini tren dari Tron TRX masih trend up karena harga berada di atas EMA13 dan EMA21. Kemudian kalau untuk time frame mingguan harap berhati-hati karena harga ini kelihatannya belum mampu menembus di atas EMA13, teman-teman. Kemudian untuk time frame hari, nah ini trennya masih tren penurunan, teman-teman. Jadi harap waspada karena harga ini kita lihat berada di bawah EMA13 dan EMA21. Ini adalah sistem teknikal yang saya pakai untuk trading. Tetapi kalau teman-teman memakai teknikal dari TradingView, ini kita lihat untuk Tron TRX, untuk teknikal dari TradingView, untuk time frame bulan, untuk moving average banyak sekali yang dipakai, teman-teman. Jadi ada EMA 10, SMA 10, jadi banyak sekali. Ini kalau kita lihat untuk MON, ini moving average-nya strong buy, ini untuk time frame besar, teman-teman. Kemudian untuk sumarinya buy, untuk osilator netral. Kemudian untuk time frame weekly, moving average masih buy, kemudian sumarinya buy, dan untuk osilator netral. Kemudian kita lihat untuk time frame hari, nah ini harap waspada, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di time frame hari, untuk moving average sinyalnya sell atau sinyal jual, kemudian sumarinya juga sama sell, dan untuk osilator juga masih sinyal sell, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Tron TRX? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.